Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube seri pembelajaran praktek administrasi pajak kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga pada materi praktek pengisian SPT wajib pajak orang pribadi formulir 1770 untuk peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Materi kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar menerapkan pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi formulir 1770 dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kemudian keterampilannya juga berkaitan dengan melakukan pengisian SPT tahunan tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini agar siswa-siswi kita mampu melakukan pengisian SPT wajib pajak orang pribadi formulir 1770 dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sehingga ketika lulus akan mampu diserap oleh UMKM. Ya. Ini contohnya berkaitan dengan contoh seperti ini. Contoh perusahaan UDABC, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran berbagai macam barang dengan kode KLU 47192. KLU itu klasifikasi lapangan usaha. Nama pemilik dan sekaligus wajib pajak Saputra, nomor NPWP 251415980545000, telepon 081324526617, alamat usaha Kios Pasar Argosari E10 Wonosari Gunung Kidul. Data ini nanti akan menjadi data pokok di dalam pengisian SPT kita. Daftar keluarga kita akan isikan di formulir 4, kemudian daftar harta juga di formulir 4, kemudian daftar utang juga di formulir 4. Kita langsung ke data penjualan tahun 2019. Data penjualan selama tahun 2019 itu totalnya ada 9.250 juta. Ini menjadi data pokok di dalam penghitungan laba rugi kita. Kemudian laba rugi ini kita buat secara sederhana, harus melakukan proses pencatatan pembukuan secara sekalipun sangat sederhana ya. Kita buat laporan laba ruginya untuk penjualan 9.250 juta, HPP-nya 7.400 juta. Kemudian laba brutonya atau laba kotornya 1.850 juta, kemudian biaya usahanya 1.078 juta, maka penghasilan netonya atau laba bersih sebelum pajaknya menjadi 772 juta. Kemudian juga ada bunga deposito setahun 15 juta, sudah dipotong pajak final sebesar 3 juta. Ini nanti kita akan masukkan di lampiran 3. Lanjut, ini neracanya. Kita harus membuat neraca karena harus kita lampirkan saat menyampaikan SPT tahunan. Kemudian dari data tersebut isilah SPT wajib pajak orang pribadi formulir 1770 untuk UDABC tahun 2019. SPT dilaporkan pada tanggal 20 Maret 2020. Begitu pula dengan pembayaran kekurangan dari angsuran PPh pasal 25 yakni di PPh pasal 29 nanti juga akan dibayarkan tanggal 20 Maret 2020. Jika peredaran bruto di atas 4,8 miliar, maka dasar PPh yang akan digunakan adalah Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 17. Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan dibayar sebesar 10 juta. Artinya dalam 1 tahun sudah dibayar PPh pasal 25-nya 120 juta. Ini untuk menghitung ini besarnya lapisan pajak adalah untuk penghasilan 0 sampai dengan 50 juta itu 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, kemudian di atas 500 juta 30%. Dari data di atas, status wajib pajak, kita lihat tadi ada 3 anak, berarti statusnya menjadi K3. Maka totalnya menjadi 72 juta. Dari mana? Dari PTKP wajib pajak tersebut 54 juta, ditambah untuk istri 4.500.000, kemudian 3 tanggungan, 3 kali 4.500.000, maka kita total menjadi 72 juta. Nah,
Kita mulai mengisi dari formulir 1770. Ingat, dalam pengisian SPT syaratnya harus lengkap, jelas, dan benar. Maka kita isi lengkap semuanya dan kita isi mulai dari yang halaman belakang. Kita isi nama, NPWP, kemudian alamat. Kemudian kita isi nomor NPWP, alamat, peredaran bruto pedagang atau pengecer, kita isi tadi 9.250.000.000. PPh pasal 25 yang dibayar tadi 10 juta dikali 12 ketemu 120 juta, kita jumlahkan 9.250.000.000 dan 120 juta. Kita beri tanda tangan dan cap. Lanjut di formulir 4, jangan lupa kita isikan data pokok tahun pajak 2019, 0119 sampai dengan 1219. Artinya dimulai dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2012. Kemudian NPWP kita isikan nama, kemudian daftar harta kita isikan semuanya dari kode harta, kemudian nama harta, kemudian tahun perolehan dan harga perolehan kita jumlahkan. Kemudian yang B, daftar hutang sama kita tuliskan. Kemudian daftar susunan anggota keluarga juga kita isikan sesuai data yang ada. Harus lengkap ya. Kemudian di 17703 kita isi data pokoknya sama, tahun, kemudian NPWP nama, kemudian kita isi dari penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Tadi yang sudah saya sampaikan, dari bunga deposito dasar pengenaannya 15 juta, PPh terutangnya 3 juta. Kita jumlahkan karena yang lain tidak ada menjadi 3 juta. Kemudian yang bagian B karena tidak ada maka kita beri tanda strip, bagian C tidak ada juga kita beri tanda strip. Kemudian untuk formulir 17702, sekalipun tidak ada isinya, data pokok harus tetap kita isikan semuanya. Kemudian kita beri tanda strip karena ini tidak ada bukti potongnya. Kemudian lanjut di 1770 formulir 1, ini data pokoknya kita isikan sama. Kemudian jangan lupa nanti di bagian 1 ini kita beri tanda silang untuk kolom tidak diaudit karena tidak diaudit untuk UD ABC, maka otomatis kolom yang ada di sini ada akuntan dan sebagainya kita kosongin. Kemudian untuk yang pertama kita isi peredaran usahanya 9.250.000.000, kemudian harga pokok penjualannya 7.400.000.000. Kemudian laba brutonya 1.850.000.000. Kemudian biaya usahanya 1.078.000.000, maka ketemu penghasilan netonya 772 juta. Kita isikan sampai bawah untuk jumlah bagian A. Ya, kita akan lanjut menghitung besarnya PPh tadi ketemu untuk penghasilan netonya 772 juta, PTKP-nya dengan status K3, kawin dengan 3 tanggungan, maka menjadi 72 juta, besarnya PKP 700 juta. PPh terutang bisa kita hitung 5% kali 50 juta, 2.500.000, 15% kali 200 juta, 30 juta, 25% kali 250 juta, ketemu 62.500.000, dan 30% kali 200 juta, ketemu 60 juta. Jumlah PPh terutangnya menjadi 155 juta. Angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan 120 juta. Maka PPh kurang bayar pasal 29, 155 juta dikurangi 120 juta, ketemu 35 juta. Kita akan isi di data induk. Data induk kita isikan tahun pajak sama, kemudian ada NPWP, nama, kemudian untuk jenis usaha kita isi perdagangan. Kemudian clue 47192. Kemudian nomor telepon kita isikan, kemudian ini statusnya kakak itu ya. Kemudian NPWP istri atau suami kita strip tidak ada. Kemudian mulai dari yang pertama untuk penghasilan neto, nomor 1 penghasilan neto dalam negeri kita isi 772 juta.
Kemudian kita isikan untuk nomor 2, 3, 4 strip, kemudian nomor 5 jumlah penghasilan netonya 772 juta, kemudian 6, 7 tidak ada, 8 juga tidak ada, 9 tidak ada, kemudian 10 penghasilan tidak kena pajaknya. Kita beri yang K3, kawin dengan 3 tanggungan. Nomor 10 kita isi 72 juta. Kemudian nomor 11, PKP-nya penghasilan kena pajaknya 700 juta. Maka 12 PPh terutangnya menghitungnya seperti tadi, ketemu 155 juta. Nomor 13 tidak ada, maka 14 kita isikan jumlahnya 155 juta. Kemudian 15 juga straight, ke 16 untuk yang A kita beri tanda silang, ya, PPh yang harus dibayar sendiri. Itu 16, 155 juta. Kemudian 17 PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan, 17A kita isi 120 juta. Maka jumlah kredit pajak untuk 18 itu 120 juta. Untuk 19 kita yang A kita beri tanda silang, PPh yang kurang dibayar kita bayar tanggal 20 Maret 2020, 19 kita isi 35 juta. Kemudian nomor 21 ya, nomor 21 kita isikan ya angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar 1/12 kali jumlah pada angka 16. 1/12 kali 155 juta. Maka nomor 21 kita isi dengan 12.916.000. Sudah? Kemudian untuk G lampiran yang kita beri tanda silang adalah yang C saja, neraca dan laporan laba rugi atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan atau penghasilan lain dan biaya. Kemudian kita isi yang bawah, wajib pajak kita beri tanda silang, nama lengkap, Saputra NPWP 251415980545000. Kemudian tanggalnya 20.03.2020 karena disampaikan di tahun 2020. Tanda tangan dan cap jangan lupa. Demikian seri pembelajaran praktek administrasi pajak untuk SPT WP orang pribadi formulir 1770 dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.